Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dalam podcast Sakinah Family Center, ruang diskusi seputar pernikahan dan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Halo sahabat Sakinah Family Center, saya Mega Muhardi, mahasiswa Universitas Darun Najah. Senang sekali dapat menemani Anda dalam episode yang ketiga ini. Hari ini kita akan membahas tema tentang yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu peran suami istri dalam rumah tangga Islami, dengan fokus pada tanggung jawab, hak, kewajiban yang seimbang. Bagaimana Islam memandang kepemimpinan suami dan bagaimana peran kelembutan istri dalam membangun keharmonisan keluarga. Alhamdulillah telah bersama kita yaitu Kiai Haji Bustami Ibrahim PhD. Assalamualaikum Kiai, gimana kabarnya Waalaikumsalam. Kiai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Kiai. Terima kasih Kiai telah meluangkan waktu untuk hadir di podcast Sakinah Family Center. Sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan profil beliau. Beliau adalah seorang ulama dan akademisi yang aktif dalam pengembangan pendidikan dan dakwah Islam di Indonesia. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darun Najah. Latar belakang beliau memiliki keilmuan dan pengalaman yang luas. Beliau dikenal sebagai tokoh yang konsisten mendorong penguatan nilai-nilai keislaman, pendidikan karakter, serta pembinaan keluarga Islami yang berlandaskan keseimbangan antara iman, Islam, dan amal. Sebelum lanjut lebih jauh, Kiai, izin mau menyampaikan sesuatu pertanyaan tentang konsep rumah tangga Islami. Banyak orang yang memahami rumah tangga Islami hanya sebatas menjalankan perangnya masing-masing. Sebenarnya, bagaimana Islam memandang konsep rumah tangga itu sendiri? Baik, Bang Mega. Siap. Kalau yang namanya konsep kehidupan yang Islami dalam hubungan dua pasang manusia yang beda dalam segala halnya beda, itu niat utamanya adalah ladang ibadah. Kalau niat utamanya adalah ladang ibadah, sakinah, kedamaian, cinta, mawaddah, dan kasih sayang itu akan bisa didapatkan sejalan dengan waktu yang dijalani sama-sama. Kenapa demikian? Sebab dalam kosakata sakinah atau kalau dalam bahasa Indonesia kedamaian, itu ada dua dimensi yang tidak bisa hilang, yaitu dimensi cinta dan dimensi kasih sayang. Tidak ada cinta, tidak ada kedamaian. Tidak ada kasih sayang pun tidak ada kedamaian. Sebab baginda Nabi dalam sebuah hadisnya yang dibawakan oleh Anas bin Malik, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfa dinihi. Falyattaqillah fin nisfil baqi." Kalau ada hamba Allah yang nikah, itu dia sudah menjalankan setengah agamanya. Setengah agamanya itu adalah cinta. Dan hendaklah dia takwa pada setengah yang kedua. Nah, setengah kedua itu adalah bisa dipahami sebagai kasih sayang. Yang namanya cinta itu habis dimakan oleh waktu, dimakan oleh usia, yang tadinya cantik, gagah, dan lain-lainnya, ujung-ujungnya akan tua juga. Ujung-ujungnya akan peot juga. Ujung-ujungnya akan hilang kecantikannya dan kegantengannya. Nah, kalau yang dijadikan tujuan hanya cinta saja, memang cinta sih penting tuh, cinta itu. Ada pujangga yang mengatakan, hidup tanpa cinta bagai taman tak hidup tanpa cinta itu bagai taman bunga. Kalau nggak ada bunganya bukan taman. Tapi itu nanti akan habis. Ketika habis itulah falyattaqillah finiswisani atau finiswil bagi. Yang keduanya inilah yang susah. Yaitu membangun kasih sayang sampai mati. Membangun kasih sayang sampai ajal menjemput kita. Nah, membangun kasih sayang itu ada yang namanya
saling memahami, saling menyantunin, saling asah, saling asih, dan saling asuh. Bila mana dua dimensi yaitu cinta dan kasih sayang itu selalu dijadikan sebagai pijakan dalam membangun kebahagiaan, insya Allah Pulau Idaman kita akan selalu sama-sama dan antil jannah lah kalau dalam bahasa Iya, antil jannah. Begitu. baik. Bahwa suami adalah pemimpin dalam berkeluarga. Tapi apa makna kepemimpinan suami yang sebenarnya menurut Islam, Kiai? Baik, kalau kepemimpinan itu tiangnya ada 3 ya. Dalam kepemimpinan tuh kalau mengacu kepada khazanah-khazanah umum, satu adalah communication, komunikasi. Kepemimpinan dimulai dengan komunikasi, yang kedua adalah pengakuan. Adanya komunikasi yang baik akan muncul pengakuan yang baik. Yang ketiga adalah influencing. Influencing itu inti kepemimpinan. Tapi dalam hal kepemimpinan suami, suami tidak hanya pada tiga tiang itu saja. Ada yang paling penting di atas 3 itu adalah tanggung jawab. Suami punya tanggung jawab sebagai pelindung teman hidupnya. Suami punya tanggung jawab sebagai pendampingnya. Suami punya tanggung jawab sebagai pembelanya. Bahkan suatu saat ketika sudah wafat, suami diminta LPJ-nya di hadapan Allah itu. Benar, Kiai. Apakah kamu selama ini membimbing wanitamu? Apakah kamu selama ini kau diamkan saja? Ya, maka kalau sudah membuat komitmen dengan teman hidup, komitmen itu dibangun sekuat-kuatnya. Bahkan dalam istilah komitmen itu ada namanya continuing komitmen. Kalau kehilangan saja, kita itu kayaknya kehilangan semuanya. Sebab kita pemimpin. Pemimpin tanpa anggota kan bukan pemimpin. Iya, benar. Anggota tanpa pemimpin juga bukan anggota. Ya, itu kalau ada ungkapan kita itu beta, kalau dalam bahasa Ambon kan beta ya. Beta janji, beta jaga, ale untuk selamanya. Beta janji akan beta janji, beta jaga. Sebab apa? Kewajiban suami adalah menjaga. Berarti dalam artinya itu kepemimpinan bukan soal memerintah ya, Ustaz? Oh, bukan. Kepemimpinan itu ya kalau kita mencontoh pada Nabi Muhammad SAW, dia itu tauladan, suami yang tauladan. Ketika dia memimpin familinya, dia juga suka membantu hal-hal yang sifatnya al-a'mal al-manziliyah. Nah, kalau bahasa kita itu ya ikut nyuci, ikut ngepel, ikut ya nyapu itu. Nabi Muhammad itu ya jahit, ya ikut belanja. Belanja bagaimana? Tatkala wanita itu tidak boleh kemana-mana, yang fungsi-fungsi publik dipegang oleh laki-laki, itu yang belanja kalau kita belanja ikan, belanja lauk pauk, belanja sembako, itu semuanya adalah Nabi. Dalam ayat itu yakuluna to'am wa yamsuna fil aswaq. Nabi itu juga shopping juga dia, belanja juga Nabi Muhammad. Sebagai apa? Sebagai bentuk tanggung jawab dalam kepemimpinannya dan membantu tugas-tugas yang kemungkinan saat itu tidak bisa dihandle oleh teman hidup kita. Lalu ini ada pertanyaan lagi, Kiai. Lalu bagaimana peran istri, Kiai? Dalam Islam itu sering disebut dengan kelembutan. Apa makna sebenarnya itu, Kiai? Kalau kita buka dalam kamus bahasa Indonesia itu, wanita itu definisinya adalah makhluk halus. Iya. Bukannya jin atau setan gitu ya. Makhluk halus itu ya hatinya halus, hatinya lembut, dan dalam teologi kewanitaan itu yang bisa mengimitasikan Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah itu wanita. Wanita lebih dominan dalam mengimplementasikan kelembutan dalam kehidupan. Maka ada teologi wanita, tapi tidak ada teologi laki-laki. Iya, benar. Teologi kewanitaan, tidak ada teologi laki-laki. Kita ambil contoh misalkan, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Sebagai mukmin kita akan mengimitasi Maha Pengasihnya Allah itu dalam kehidupan nyata.
Nah, yang bisa punya sifat kasih dan sayang itu wanita. Iya, benar. Kiai. Laki-laki itu identik dengan emosi. Iya. Ya, tapi tidak semua laki-laki. Iya. Tidak semua laki-laki. Pedot, nah itu tadi aselole tak dung tambah pedot, tak dung tambah pedot, tak dung mesti pulang, tak dung kemana, tak dung aselole, tak dung pedot. Enggak semuanya. Wanita itu bisa menjalankan kelembutan itu. Anaknya nangis, suaminya emosi. Tahu-taunya ibunya dia bisa membelainya, bisa mendamaikan hati anaknya, bisa mengiming-iming sesuatu. Itulah kelembutan wanita. Dan paduan laki-laki dan wanita yang lembut itu sangat-sangat ideal sekali. Dan itulah settingan Allah. Berarti peran istri itu sangat strategis, Ustaz, dalam pembentukan karakter keluarga. Ya, betul sekali. Bahkan di dalam hadis Nabi itu dikatakan wanita itu imadul bilad. Wanita itu tiang, imad itu tiang. Kalau bangunan tanpa tiang bisa dibayangkan ya. Nah, dalam pepatah lain dikatakan bahwasanya mother is a teacher before teachers. Teacher before teachers itu ustadzul asatidatil ulah. Kak, kalau sudah nikah, wanita itu hendaknya punya filosofi kayak McDonald. Ya, McDonald itu ada 3 tiang, tiang M depan, tiang M tengah, tiang M belakang. Ada dua puncak, ya, puncak 1, puncak 2. Ketika dia masih gadis, dia bisa menggali potensinya setinggi-tingginya sampai di atas, dia kawin, nikah, maka dia pun hendaknya ikhlas menjadi wanita yang tugasnya adalah domestic function. Tugas-tugas domestik ini nggak kalah pentingnya. Sebab disitulah nanti akan muncul pemimpin-pemimpin masa depan hasil gemblengan si ibu itu yang syagolat madal afak. Dia akan sibuk selamanya ngopainin anaknya. Nah, kalau anaknya sudah tumbuh dewasa, udah gede, udah kuliah, ibu ini bisa lagi menanjak yang kedua kalinya, M yang kedua kalinya. Bisa menjadi politisi, bisa menjadi bupati, bisa menjadi anggota dewan. Tapi kalau sudah tua ya ujung-ujungnya hanya akan menjadi santapan cacing tanah belaka. Baik, Kiai, selanjutnya yaitu bagaimana agar hak dan kewajiban suami istri bisa berjalan seimbang tanpa berat sebelah, Kiai. Sebetulnya dua-duanya diciptakan dalam bentuk yang beda sih. Iya. Tapi yang beda itu mesti saling melengkapi. Untuk supaya seimbang itu suami itu kan kewajibannya menafkahi. Iya, benar. Itu kewajiban utamanya menafkahi. Baik itu nafkah apa saja, yang penting adalah nafkah. Tapi kewajiban haknya itu dia mesti punya hak untuk dilayani. Iya, benar. Kewajiban dan begitu juga dengan wanita juga punya hak dan kewajiban. Dia punya hak untuk dinafkahi, punya kewajiban untuk melayani. Dua hal ini kalau dikombin akan menjadi indah sekali. Kita ambil contoh misalkan ya. Suami punya kewajiban untuk menafkahi. Nah, pada istrinya dia juga punya kewajiban untuk menampilkan sesuatu yang disenangi oleh suaminya. Suami membelikan bedak, kosmetik, gincong, lipstik, itu kewajiban dia. Nah, nanti setelah dibelikan itu kewajibannya si wanita apa? Kewajibannya adalah tampil yang beautiful, tampil yang membuat suaminya senang. Itu adalah take and give. Kelemahannya itu adalah wanita itu kelemahannya ada pada telinga. Ya. Laki-laki kelemahannya ada pada mata. Makanya kalau mata laki-laki sudah melihat sesuatu yang indah, itu dia akan lemah, kelepek-kelepek sih ya. Nah, supaya tidak kelepek-kelepek, wanitanya hendaknya menampilkan sesuatu yang indah. Ini hak dan kewajibannya dalam contoh yang nyata akan bisa seimbang itu ya. Yang satu menginginkan keindahan, yang satu menampilkan keindahan, yang satu begini, yang satu begitu. Insya Allah itu sangat indah sekali. Amin. Ini sebagai penutup, Kiai, apa pesan singkat untuk pasangan suami istri agar rumah tangganya tetap harmonis? Baik,
pesan yang singkat itu ada pada tujuan pendidikan, bagaimana manusia itu bisa hidup sama-sama dalam learning to live together. Supaya bisa learning to live together, bisa hidup sama-sama, dua sosok wanita ini hendaknya memegang dua kalimat, yaitu please understand, fahamilah teman hidup Anda, don't justify, jangan menghakimi. Iya. Jadi kalau satu sama lain menghakimi, itu seakan-akan yang satu hakim, yang satu dihakimi, yang satu membetulkan, yang satu disalahkan. Tapi learn to understand. Andai kata tidak ada yang cocok dalam hati kita, pasangan hidup kita mempunyai kebiasaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita maui, understand, fahamilah bahwasanya itu adalah teman hidup kita. Jangan dijustify, jangan dihakimi. Kamu nggak boleh gini, nggak boleh begini. Nah, maka kata kuncinya adalah learn to understand, not to learn to justify dalam mencapai kebahagiaan, learning together dalam kehidupan nyata ini. Selamat. Bisa dijadikan rumah tangga itu sebagai ruang belajar ya, Ki? Ya, learning itu adalah itu ya, betul. Jadi satu sama lain tidak ada, kalau dalam bahasa Pak Kiai Sofwan itu adalah learning organization ya. Selalu family yang learning dan learning saling memahami satu sama lain, apalagi nanti kalau sudah mempunyai anak dan mempunyai family-family yang lain, kata kuncinya adalah please learn to understand, don't learn to justify. Semoga bisa membuka futuhat-futuhat bagi kita semuanya. Assalamualaikum. Masya Allah, terima kasih banyak Kiai atas ilmu yang menyejukkan. Halo sahabat Sakinah, semoga obrolan hari ini memberikan pemahaman bahwa rumah tangga Islami dibangun dengan kepemimpinan yang bertanggung jawab dan kelembutan yang menenangkan, dengan hak dan kewajiban yang berjalan dan seimbang. Saya Mega Mohardi, pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Sakinah Family Center berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.